Apakah benar babi bisa halal? Sebuah kontroversi yang mengguncang dunia maya datang dari seorang tokoh yang tak biasa, Mbah Saridin. Di tengah keyakinan yang sudah mengakar, Mbah Saridin, atau yang sering dikenal dengan sebutan Syekh Jangkung, berani mengungkapkan pandangannya. Babi halal, asal cara penyembelihannya benar. Begitu pernyataan ini viral, seluruh negeri terpecah. Ada yang percaya, ada yang menentang keras. Apa benar ini fakta sejarah yang terlupakan atau sekedar mitos yang dibesar-besarkan? Ikuti perjalanan penuh teka-teki ini dan temukan kebenarannya. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Mbah Saridin adalah sosok yang tidak asing di desa itu. Di usianya yang sudah mencapai 70 tahun, ia dikenal sebagai seorang tokoh agama yang disegani, namun juga sering menjadi bahan perbincangan. Kehidupan sehari-harinya sangat sederhana. Rumah kayu yang berdiri di ujung desa itu tidak pernah sepi dari pengunjung. Terkadang anak-anak muda datang untuk meminta nasihat, atau warga tua yang ingin berbincang tentang agama dan kehidupan. Mbah Saridin selalu mengenakan sarung batik, kemeja sederhana, dan kopiah hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Namun, meskipun penampilannya sederhana, pandangannya yang tajam, dan cara berbicaranya yang penuh wibawa, membuat siapapun yang mendengarnya merasa dihormati. Setiap hari ia menghabiskan waktu di rumahnya, menyirami tanaman di halaman, atau duduk di depan teras sambil memandang jalanan desa yang sunyi. Pada pagi itu, seperti biasa, Mbah Saridin duduk di kursi kayu yang sudah usang, sambil memegang cangkir kopi hitam yang sudah dingin. Matanya memandang jauh ke depan, namun pikirannya entah kemana. Hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa waktunya untuk berbicara sesuatu yang besar sudah tiba. Sesuatu yang selama ini tersimpan dalam pikirannya. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang keyakinan banyak orang. Ketika seorang pemuda datang untuk meminta nasihat, Mbah Saridin memandangnya sejenak. "Mau bertanya tentang apa, nak?" tanya Mbah Saridin dengan suara yang tenang namun penuh arti. Pemuda itu ragu sejenak, namun akhirnya berkata, "Mbah, banyak yang mengatakan bahwa babi itu haram, namun saya dengar bahwa ada sejarah yang mengatakan sebaliknya. Apa benar, Mbah?" Pertanyaan itu seakan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam diri Mbah Saridin. Tanpa banyak bicara, ia bangkit, mengambil sebuah buku tua yang sudah usang, dan meletakkannya di meja. "Ada banyak yang belum kalian ketahui tentang hal ini. Apa yang kalian anggap sebagai kebenaran mungkin tidak sepenuhnya benar," kata Mbah Saridin perlahan, dengan mata yang penuh makna. Itulah awal mula dari pernyataan yang akan mengguncang desa ini. Mbah Saridin dengan tenang mulai berbicara tentang babi, halal, dan sejarah yang belum pernah diceritakan kepada siapapun sebelumnya. Sejak pernyataan Mbah Saridin, desas-desus mulai mengisi setiap percakapan di desa. Namun, sebagian besar warga tetap menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Pagi-pagi, burung berkicau, dan suara kerbau terdengar pelan. Mbah Saridin kembali ke rutinitasnya, menyirami kebun kecilnya yang dipenuhi tanaman pisang, cabai, dan rempah. Ia merasa damai dengan alam yang dirawatnya, dekat dengan Tuhan. Namun di balik ketenangan itu ada kegelisahan dalam dirinya. Setiap kali ia melihat jalanan desa, pikirannya teringat pada pertanyaan pemuda itu. "Apa yang aku sampaikan bisa mengubah segalanya?" gumamnya. Pertanyaan itu semakin mengganggu pikirannya, karena ia tahu jawabannya akan memengaruhi hidup banyak orang. Suatu sore, beberapa warga datang untuk berkonsultasi. Mbah Saridin selalu memberi nasihat bijak, seolah tidak ada yang bisa mengguncangkan keyakinannya. Namun, sejak pernyataan tentang babi itu keluar, ia merasa terbebani. Ketika salah seorang warga bertanya, "Benar ya, Mbah, tentang babi halal itu?" Mbah Saridin tak bisa menahan diri lagi. "Babi, nah, apakah kita hanya melihatnya sebagai sesuatu yang haram tanpa memahami alasan di baliknya?" katanya dengan tenang. Ia melanjutkan, "Babi bukan hanya haram karena agama, tapi ada sejarah yang jarang dibicarakan." Warga saling berpandangan, beberapa merasa tidak nyaman, sementara yang lain mendengarkan dengan serius. Mbah Saridin melanjutkan, "Dalam sejarah, babi dianggap sakral oleh banyak budaya,
jauh sebelum agama kita ada, tapi kita tak pernah mendalami ini. Suasana semakin tegang dan beberapa warga mulai bertanya-tanya, apakah apa yang dikatakan Mbah Saridin benar atau hanya mitos? Mbah Saridin tahu ia sedang membuka kotak Pandora, namun ia tak bisa menahan diri lagi. Keesokan harinya, pernyataan Mbah Saridin menyebar cepat di desa. Beberapa mendukung, sementara yang lain menentang keras. Warga mulai terpecah, bertanya-tanya apakah ada kebenaran di balik klaim Mbah Saridin. Di masjid desa, para tokoh agama berkumpul dengan wajah serius. Ustadz Harun, teman lama Mbah Saridin, mengingatkan agar berhati-hati. Jika kita tidak segera menjelaskan dengan jelas, kita bisa kehilangan arah, katanya dengan cemas. Di luar, kerumunan warga berdiskusi keras. Beberapa merasa klaim Mbah Saridin merusak keyakinan mereka, namun ada juga yang mulai membuka pikiran. Kita harus mencari tahu lebih dalam, ujar seorang ibu dengan ragu. Debat semakin memanas. Anak muda yang awalnya tidak peduli kini ikut mendiskusikan topik ini. Mbah Saridin yang mendengar keributan di luar tetap tenang, menyadari konsekuensi dari ucapannya. Jika kebenaran harus dipertanyakan, biarkan mereka bertanya, pikirnya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Beberapa warga masuk dan langsung mengungkapkan kekhawatiran mereka. Mbah, apa yang Anda katakan bisa merusak kepercayaan banyak orang. Kami harus tahu alasan di balik klaim Anda, ujar ketua RT. Mbah Saridin menjawab tenang. Saya tidak bermaksud merusak keyakinan kalian. Saya hanya ingin membuka mata kalian untuk melihat lebih jauh. Agama mengajarkan kita mematuhi aturan, tapi apakah kita tahu alasan di baliknya? Sejarah seringkali menyimpan banyak hal yang tersembunyi. Ia melanjutkan dengan menceritakan bagaimana beberapa peradaban kuno melihat babi sebagai simbol spiritual dan bagian dari upacara agama mereka. Saya tidak mengatakan babi halal begitu saja, tetapi kita harus melihat lebih jauh, memahami akar ajaran ini, tegasnya. Warga desa mulai merasakan keraguan, meski sebagian masih sulit menerima. Mbah Saridin tahu bahwa langkahnya ini besar, dan ia siap menghadapi segala konsekuensinya. Suasana semakin mencekam saat Mbah Saridin melanjutkan penjelasannya. Dengan tegas, ia berdiri dari kursinya, menggenggam buku tua yang ia pegang. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, marilah duduk dan dengarkan dengan hati yang terbuka, ujarnya sambil membuka halaman buku itu. Beberapa warga yang tadinya ragu mulai mendekat, sementara yang lain tetap di ambang pintu, menunggu dengan cemas. Wajah mereka menunjukkan kebingungan, tetapi juga rasa ingin tahu yang semakin besar. Mbah Saridin melanjutkan, kalian semua tahu kita diajarkan bahwa babi itu haram. Tetapi apakah kalian tahu bahwa dalam sejarah manusia, tidak semua orang memandang babi seperti kita sekarang? Tanyanya dengan tegas, penuh kepercayaan diri. Ia kemudian melanjutkan, di masa lalu, babi bukan hanya hewan ternak. Banyak peradaban menganggap babi sebagai simbol kesuburan, kekuatan dan kemakmuran. Bahkan beberapa budaya memandang babi dalam konteks spiritual, sebagai bagian dari ritual keagamaan mereka. Mbah Saridin menunjukkan gambar-gambar dari buku tua itu, memperlihatkan bagaimana babi digunakan dalam upacara-upacara penting. Ini bukan berarti babi halal begitu saja, tetapi kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, lebih spiritual. Suasana menjadi hening. Warga desa mulai merenung. Beberapa yang awalnya menentang mulai merasa ragu. Apakah kita benar-benar tahu sejarah kita? Atau hanya mengikuti apa yang diajarkan tanpa menggali lebih dalam? Tanya Mbah Saridin, menatap wajah mereka satu persatu. Beberapa warga mulai membuka hati mereka, bertanya-tanya apakah benar ada kebenaran dalam apa yang Mbah Saridin katakan. Namun, ketegangan mulai meningkat, dan seorang ibu yang sejak tadi diam berkata, jika apa yang Mbah Saridin katakan ini benar, apakah kita masih bisa memegang teguh apa yang kita percayai? Mbah Saridin dengan penuh keyakinan menjawab, kadang, untuk melihat kebenaran, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk bertanya dan menggali lebih dalam. Jika kita tidak pernah bertanya, bagaimana kita bisa tahu kebenarannya? Dengan hati-hati ia menutup buku itu dan menatap wajah para warga. Kalian mungkin belum siap menerima semuanya,
Tapi suatu saat kalian akan mengerti bahwa kebenaran itu lebih luas dari yang kalian bayangkan, ujarnya, menutup pertemuan itu dengan penuh harapan. Setelah pertemuan di rumah Mbah Saridin, suasana desa tidak lagi sama. Warga yang dulu akrab kini terbagi menjadi dua kubu. Ada yang membela klaim Mbah Saridin, ada pula yang menentangnya. Desas-desus tentang pernyataannya terus meluas hingga akhirnya terdengar oleh para ulama di kota. Suatu sore, 5 tokoh agama datang menemui Mbah Saridin. Mereka datang bukan untuk berbincang ringan, melainkan membawa misi serius. Suasana terasa berat, seperti awan gelap yang menandakan badai. Di ruang tamu, Mbah Saridin duduk tenang menanti, sementara para ulama memasuki rumah dengan langkah tegas. Pandangan mereka penuh pertanyaan, seolah siap mengonfrontasi setiap kata yang pernah ia lontarkan. "Saudara Saridin," ujar Ustadz Harun, ulama tertua yang sudah lama mengenalnya. "Kami datang untuk mendengar penjelasan lebih lanjut. Pernyataan Anda telah menyebar luas. Ini menyangkut agama dan kepercayaan kita." Suaranya tegas, meski terselip keraguan. Mbah Saridin menatap mereka dengan mata yang tenang. "Saya tahu kalian datang dengan niat baik. Tapi, apakah kalian benar-benar siap mendengarnya?" tanyanya perlahan. Para ulama saling berpandangan, tidak ada yang langsung menjawab. Momen itu terasa genting, seolah menentukan jalan hidup Mbah Saridin ke depan. Dengan suara dalam ia melanjutkan, "Babi memang dianggap haram, itu tidak terbantahkan. Namun, apakah kita memahami alasan mendalam di baliknya? Dalam sejarah, banyak peradaban justru menempatkan babi sebagai bagian penting dalam budaya dan upacara keagamaan." Ustadz Harun cepat menyela, "Itu hanya sejarah masa lalu. Ajaran kita jelas, dan kita mengikutinya tanpa syarat." Mbah Saridin mengangguk pelan lalu tersenyum tipis. "Memang benar, aturan itu jelas. Tapi bukankah ajaran agama juga berkembang seiring zaman? Mengapa kita tidak melihat sejarah sebagai pelajaran, bukan sekadar larangan mutlak yang diterima tanpa pemahaman?" Ruangan mendadak hening. Kata-katanya menggetarkan hati para ulama, meski sulit mereka terima. Ustadz Harun akhirnya bersuara lagi, kali ini dengan nada lebih gelisah. "Apa yang Anda sampaikan bisa mengubah pandangan banyak orang, bahkan mengguncang fondasi agama." Mbah Saridin mengangkat tangannya, meminta mereka tenang. "Saya tidak ingin mengubah agama. Saya hanya ingin kita membuka hati dan pikiran, melihat lebih dalam daripada apa yang kita terima begitu saja. Bukankah memahami lebih baik daripada sekadar mengikuti?" Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Para ulama saling berpandangan, sadar bahwa ucapan Mbah Saridin bukan hal sepele. Setelah beberapa saat, Ustadz Harun berkata lirih, "Kami akan mempertimbangkan, tapi ketahuilah, kata-kata Anda sudah terdengar keluar desa. Kami tidak bisa hanya berdiam diri." Mbah Saridin mengangguk mantap. "Saya sudah siap dengan segala konsekuensinya, karena kebenaran tetap harus disampaikan, meski sulit diterima." Keesokan harinya, berita tentang pertemuan antara Mbah Saridin dan para tokoh agama menyebar lebih cepat dari yang mereka kira. Desas-desus tidak hanya berkembang di desa, tetapi juga menyentuh kota terdekat. Para pemuda yang dulunya tidak peduli dengan masalah agama mulai ikut membicarakan pernyataan Mbah Saridin. Warga desa yang biasanya hidup damai dan rukun kini mulai terpecah. Ada yang semakin percaya dengan pandangan Mbah Saridin, dan ada yang semakin menentangnya. Di warung kopi, beberapa lelaki tua yang sudah lama hidup di desa itu berbicara dengan suara rendah, saling berbagi pendapat. "Apa benar kita bisa membuka kembali hal-hal yang sudah jelas dalam agama?" tanya salah seorang lelaki tua. "Jangan-jangan kita malah tersesat," jawab lelaki lain dengan nada khawatir. Mereka tidak bisa menahan rasa takut mereka. Semua yang mereka percayai tiba-tiba dipertanyakan. Namun, tidak semua orang melihat ini sebagai ancaman. Beberapa pemuda mulai mengikuti jejak Mbah Saridin, mencari tahu lebih banyak tentang sejarah dan agama. "Kenapa kita tidak bisa mempertimbangkan pandangan yang berbeda? Mbah Saridin cuma mengajak kita untuk berpikir lebih luas," ujar seorang pemuda yang lebih berani, membela pandangan Mbah Saridin. Dia mulai mencari referensi sejarah dan berbagi pengetahuan itu dengan teman-temannya. Meskipun beberapa masih ragu,
Ada juga yang mulai membuka pikiran mereka. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika sebuah pertemuan besar diselenggarakan di masjid desa. Semua warga desa diminta hadir, baik yang mendukung maupun yang menentang. Para tokoh agama datang lagi, kali ini dengan rencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih tegas. Di tengah masjid yang penuh sesak, Mbah Saridin duduk di barisan depan, dikelilingi oleh para pendukungnya, sementara sebagian besar warga lainnya duduk di belakang, tampak cemas dan penuh pertanyaan. Ustadz Harun, bersama dengan beberapa tokoh agama, memimpin pertemuan tersebut. Hari ini kita harus menyelesaikan masalah yang mulai mengguncang desa ini. Kita tidak bisa membiarkan pernyataan Mbah Saridin tentang babi halal merusak keyakinan kita. Ini bukan hanya masalah agama, ini masalah moral dan budaya, katanya dengan suara penuh kewibawaan. Suasana semakin panas, dan ketegangan mulai terasa di setiap sudut ruangan. Mbah Saridin tidak langsung menjawab, ia hanya diam sejenak, memandangi wajah-wajah yang penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Akhirnya ia berdiri, dan dengan suara yang tenang, ia mulai berbicara. Saya tahu banyak di antara kalian yang takut dengan apa yang saya katakan. Kalian khawatir bahwa ini akan merusak iman kita. Tapi saya ingin kalian tahu, saya tidak sedang berusaha menghancurkan apa yang kita percayai. Saya hanya ingin kita membuka mata untuk melihat sejarah yang lebih luas. Hari-hari setelah pertemuan di masjid terasa sunyi dan berat. Desa yang dulunya penuh canda dan obrolan hangat kini berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik. Orang-orang yang dulu akrab kini menjaga jarak, saling menatap dengan curiga. Ada yang masih membela Mbah Saridin dengan keyakinan kuat, ada pula yang semakin keras menentang. Perdebatan tentang babi halal menjadi topik utama di warung kopi, di sawah, bahkan di jalanan kecil desa. Semua orang seakan terbawa arus kegelisahan yang tidak berujung. Sore itu, suasana kian menegang. Sekelompok warga yang lebih konservatif memutuskan datang ke rumah Mbah Saridin. Wajah mereka serius, langkah kaki mereka mantap. Mereka bukan datang untuk sekadar mendengar, melainkan untuk memberi peringatan. Pak Karman, seorang lelaki paruh baya yang dikenal keras kepala, membuka suara dengan nada tajam. Mbah, apa yang kau katakan sudah melampaui batas. Ini bukan sekadar urusan agama, tapi juga soal moral. Jangan sampai keyakinan kita hancur hanya karena satu klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mbah Saridin tetap duduk dengan tenang, tatapannya tidak goyah sedikit pun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dari sejarah. Saya tidak mengada-ada, jawabnya dengan suara rendah namun mantap. Ucapan itu justru membuat suasana semakin panas. Beberapa warga menimpali dengan emosi. Kalau pandangan seperti ini dibiarkan, masyarakat bisa rusak. Generasi setelah kita bisa salah jalan. Kita tidak bisa diam saja, seru mereka. Suaranya semakin meninggi. Mbah Saridin menarik napas dalam, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Saya tidak bermaksud merusak keyakinan kalian. Tetapi tidakkah kita sebaiknya berani menggali sejarah, berani menanyakan alasan di balik sesuatu yang selama ini hanya kita terima? Rasa takut itu wajar, tapi apakah kita akan terus hidup hanya dalam ketakutan tanpa pernah bertanya?" Pak Karman, dengan wajah tegang, berdiri lebih tegak. "Mbah, ini bukan sekadar soal berpikir luas, ini soal iman kita. Jika kata-katamu menyebar, itu bisa mengacaukan segalanya." Sejenak, ruangan itu terdiam. Mbah Saridin mengalihkan pandangannya keluar jendela. Desa yang biasanya ramai kini terlihat lebih lengang, seperti ikut larut dalam kegelisahan warganya. Ia lalu berkata pelan namun jelas, "Saya mengerti ketakutan kalian. Saya tahu ucapan saya berat untuk diterima, tapi saya tidak berniat memecah belah. Saya hanya ingin kita semua membuka mata, membuka pikiran, agar kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekadar larangan yang kita warisi." Seorang pemuda yang sebelumnya mendukung Mbah Saridin akhirnya angkat bicara, kali ini dengan nada ragu. "Mbah, kata-kata Anda memang menggugah, tapi apakah kita siap menanggung konsekuensinya? Ini bukan lagi soal babi saja, tapi tentang ajaran agama yang begitu dalam melekat pada hidup kita." Mbah Saridin menatap pemuda itu dengan penuh arti.
Senyumnya samar namun mengandung beban besar. Konsekuensi selalu ada. Kehilangan, penolakan, bahkan perpecahan bisa menjadi bagian dari jalan ini. Namun kadang, untuk mencapai kebenaran, kita harus berani melewati kesulitan. Jika desa ini harus berubah, biarlah itu menjadi bagian dari takdir. Dengan perlahan, Mbah Saridin berdiri. Ia berjalan menuju pintu rumahnya, meninggalkan mereka yang masih terdiam dalam kebingungan dan kegelisahan. Kata-katanya terus terngiang di kepala warga yang hadir. Dalam hati Mbah Saridin tahu bahwa perjalanannya di desa ini hampir mencapai akhir. Apapun yang menantinya, ia sudah siap menerima segala konsekuensinya. Hari-hari setelah pertemuan di rumah Mbah Saridin terasa semakin tegang. Desa yang biasanya hidup dalam kerukunan kini terbelah menjadi dua kubu besar. Warga yang dulu akrab dan mudah bertegur sapa kini saling curiga. Sebagian tetap membela Mbah Saridin dengan keyakinan bahwa pandangannya memiliki dasar. Sementara sebagian lainnya menolak mentah-mentah, menganggap ucapannya berbahaya. Percakapan sehari-hari di warung kopi, di sawah, bahkan di halaman rumah, hanya berputar pada satu topik, klaim kontroversial tentang babi halal. Tak ada yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Rasa cemas kian menebal, seakan desa itu hidup dalam bayang-bayang pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Bahkan warung kopi yang biasanya penuh tawa kini sepi, hanya menyisakan bisikan yang samar tapi menusuk. Pagi itu, sebuah pertemuan besar digelar di masjid desa. Bangunan sederhana itu dipenuhi warga, para ulama, dan tokoh agama. Suasana terasa begitu berat. Udara di dalam masjid seperti terhimpit oleh rasa marah, takut, dan kebingungan yang bercampur jadi satu. Semua orang sadar, apa yang akan diputuskan hari ini bisa menentukan arah masa depan desa. Apakah mereka akan tetap berpegang pada keyakinan lama yang sudah turun-temurun, atau berani membuka diri terhadap pandangan baru yang dianggap mengguncang fondasi iman? Ketika Mbah Saridin datang, suasana semakin hening. Ia berjalan pelan, didampingi beberapa orang pendukung setia yang masih percaya pada ucapannya. Langkahnya mantap, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah hal biasa. Taruhannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jika ia berhasil meyakinkan mereka, mungkin desa ini akan memasuki babak baru dalam cara pandangnya. Namun jika gagal, ia siap menerima risiko terbesar, pengucilan, penolakan, bahkan mungkin dianggap sesat oleh masyarakat yang selama ini ia cintai. Di tengah suasana yang semakin panas, Ustadz Harun berdiri. Ia adalah ulama yang disegani, sosok yang dihormati oleh banyak orang. Wajahnya tegas, matanya menatap tajam ke arah Mbah Saridin. Suaranya lantang menggema di seluruh masjid, membuat semua orang menahan napas. Saudara-saudara, katanya, kita tidak bisa membiarkan ajaran kita dipertanyakan begitu saja. Kita tidak boleh membiarkan satu klaim mengubah cara kita melihat dunia. Apa yang disampaikan Mbah Saridin jelas tidak bisa diterima. Ini adalah ujian bagi iman kita. Kata-kata itu disambut anggukan oleh sebagian besar warga. Ada yang menggumamkan doa, ada pula yang memandang Mbah Saridin dengan tatapan marah. Namun di antara kerumunan itu, ada juga yang terlihat ragu. Hati mereka gelisah, seolah berada di antara dua jurang, mempertahankan keyakinan lama atau mencoba memahami pandangan yang baru. Mbah Saridin kemudian berdiri. Gerakannya pelan, namun setiap mata tertuju padanya. Ruangan itu seolah menahan napas. Suara jangkrik di luar masjid terdengar lebih jelas, seakan ikut menyaksikan momen yang menegangkan ini. Kalian benar, ujarnya dengan suara tenang namun penuh bobot. Ini adalah ujian. Tapi, ujian apa yang lebih besar daripada ujian untuk membuka mata kita? Suasana hening. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti batu yang dilemparkan ke dalam air tenang, menciptakan riak yang menyentuh hati semua orang. Agama kita, lanjutnya, mengajarkan kita untuk mencari kebenaran. Apakah kita hanya akan menerima sesuatu tanpa pernah bertanya? Apakah kita hanya akan hidup dalam ketakutan? Saya tidak ingin merusak iman kalian. Saya hanya ingin kita semua belajar melihat sejarah dengan cara yang berbeda. Sejarah bukanlah musuh, melainkan guru yang bisa membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Beberapa orang mulai gelisah. Ada yang menunduk, ada yang saling berbisik. Kata-kata Mbah Saridin mengguncang keyakinan mereka,
meski sebagian mencoba keras menolaknya. Namun satu hal pasti, desa itu tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Malam itu, suasana desa terasa semakin berbeda. Udara yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Berita tentang Mbah Saridin yang menantang keyakinan agama, mereka telah menyebar lebih jauh lagi, melampaui batas desa. Desa yang dulunya damai kini terpecah, dan masing-masing pihak semakin memperkuat argumen mereka. Ada yang semakin yakin dengan apa yang Mbah Saridin katakan, ada pula yang semakin keras menentangnya. Masyarakat yang dulu saling menyapa dengan hangat, kini lebih sering menghindar satu sama lain, seakan tak ada lagi ruang untuk berdialog. Di rumah Mbah Saridin, perasaan tenang yang biasanya ia rasakan kini terasa berat. Ia tahu bahwa ia telah membuka sebuah jalan yang tak bisa lagi ditutup. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang kepadanya, baik untuk bertanya lebih dalam, atau untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka. Namun kali ini, yang datang bukan hanya orang biasa. Ada wajah baru yang datang dari luar desa, beberapa orang yang mengaku sebagai pejabat agama dari kota terdekat. Mereka datang dengan tujuan yang jelas, untuk menghadapi Mbah Saridin dan mengakhiri perdebatan ini, atau setidaknya memadamkan api yang telah ia nyalakan. Mbah Saridin duduk dengan tenang di ruang tamunya, sementara beberapa orang yang datang lebih awal duduk menunggu. Mereka tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya pertemuan biasa. Hari ini adalah hari yang akan menentukan apakah apa yang Mbah Saridin katakan benar-benar bisa diterima atau tidak. Ketika pintu terbuka, 5 orang berpakaian resmi masuk. Mereka bukan hanya pejabat agama, tetapi mereka adalah figur-figur yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Semua mata tertuju pada mereka, terutama pada Ustadz Sofwan, seorang tokoh agama yang sudah sangat dihormati di kota terdekat. Ustadz Sofwan adalah salah satu orang yang paling lantang menentang pernyataan Mbah Saridin. Mbah Saridin, kata Ustadz Sofwan dengan suara tegas, kami datang untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat desa ini. Tidak ada yang bisa membenarkan klaim yang Anda buat. Kami datang untuk memastikan bahwa ajaran agama kita tetap teguh dan tidak digoyahkan oleh pandangan yang tidak berdasar. Mbah Saridin mengangkat wajahnya dan menatap Ustadz Sofwan dengan mata yang penuh ketenangan. Saya tahu kedatangan kalian bukan untuk berdiskusi dengan baik-baik, tetapi untuk menegur saya. Saya sudah siap menerima apapun yang akan terjadi, tetapi saya tetap akan berbicara apa adanya, jawab Mbah Saridin. Suaranya mantap dan penuh keyakinan. Ustadz Sofwan mendekat, wajahnya serius. Kami menghargai Anda, Mbah, tapi Anda sudah melampaui batas. Apa yang Anda katakan tentang babi halal ini, itu sudah tidak bisa diterima. Kita punya kitab yang jelas tentang itu, dan tidak ada ruang untuk penafsiran yang salah. Mbah Saridin tersenyum tipis. Kitab kita memang jelas, tetapi bagaimana jika tafsiran kita selama ini salah? Bagaimana jika sejarah kita yang selama ini kita percayai ternyata mengandung kesalahan yang tidak kita ketahui? Suasana semakin tegang. Para pejabat agama lainnya saling bertukar pandang, merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh Mbah Saridin. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar masalah agama. Ini adalah masalah besar yang bisa mengubah cara orang memandang hidup dan keyakinan mereka. Sejarah bisa ditulis ulang, Mbah, kata Ustadz Sofwan dengan nada semakin tajam. Tetapi kita tidak bisa merusak ajaran yang telah ada. Kita harus menjaga kesucian ajaran agama kita. Kita tidak bisa menerima ajaran yang bertentangan dengan dasar-dasar iman kita. Mbah Saridin menghela napas, lalu dengan penuh ketenangan ia berkata, saya tidak bermaksud merusak keyakinan kalian. Saya hanya ingin kalian berpikir lebih dalam. Dalam sejarah, banyak hal yang selama ini disembunyikan dari kita. Saya hanya ingin kita membuka mata dan melihat lebih jauh. Sejenak ruangan itu hening. Warga desa yang hadir mulai saling berpandangan. Beberapa di antara mereka mulai merasa ragu, sementara yang lain tetap diam, mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka yang sebelumnya mendukung Mbah Saridin berkata, Mbah, apa yang Anda katakan memang menarik.
Tapi apakah kita sudah siap dengan konsekuensinya? Ini bukan sekadar tentang babi, ini tentang ajaran agama kita yang sudah begitu mendalam dalam hidup kita. Mbah Saridin menatapnya dengan penuh pengertian. Kadang, untuk melihat kebenaran, kita harus siap dengan konsekuensi. Apa yang saya katakan mungkin mengganggu, tapi itu bukan untuk menghancurkan keyakinanmu. Itu untuk membuka mata kita terhadap kebenaran yang lebih besar. Pagi itu, desa yang biasanya tenang kini terasa seperti medan perang. Setiap percakapan, setiap tatapan, setiap langkah warga seolah membawa beban yang berat. Mbah Saridin tidak bisa lagi berjalan di jalanan desa tanpa mendapatkan tatapan tajam atau bisikan yang mengikuti di belakangnya. Namun, ia tetap tenang, seolah ketenangan adalah benteng terakhir yang ia miliki. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Desa itu kini terpecah dua. Di satu sisi, ada mereka yang mendukung Mbah Saridin. Mereka yang percaya bahwa apa yang ia katakan adalah panggilan untuk berpikir lebih luas dan mendalam. Di sisi lain, ada mereka yang menganggap Mbah Saridin sesat dan berbahaya. Mereka percaya bahwa ajaran agama mereka tidak boleh diganggu-gugat, apalagi dipertanyakan. Ketegangan ini semakin memuncak saat Mbah Saridin tahu bahwa sebuah pertemuan besar akan diadakan di kota dengan tokoh-tokoh agama dari luar desa yang datang untuk memutuskan nasibnya. Pagi itu Mbah Saridin duduk sendirian di rumahnya, menatap keluar jendela. Di luar, langit yang kelabu menambah kesan suram. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Segala yang telah ia perjuangkan, semua yang telah ia ungkapkan, kini berada di ujung tanduk. Ia siap menghadapi apapun yang datang. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa perjalanannya ini lebih dari sekadar tentang babi atau agama. Ini adalah tentang membuka mata mereka yang terpejam, tentang memecahkan kebisuan yang selama ini membungkam pertanyaan-pertanyaan besar. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras. Beberapa orang berdiri di ambang pintu, wajah mereka penuh dengan amarah. Warga desa yang menentangnya kini datang untuk menuntut pertanggungjawaban. "Mbah, kami tidak bisa diam saja. Anda sudah menyebarkan kebingungan, dan kami akan mengakhiri ini sekarang juga," teriak Pak Karman, pemimpin kelompok yang menentang Mbah Saridin, dengan suara bergetar penuh amarah. Mbah Saridin bangkit dari kursinya dan menatap mereka dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Saya tahu kalian datang untuk mengakhiri ini, tetapi saya tidak akan mundur," jawabnya dengan tenang, suaranya penuh wibawa. "Jika kalian ingin menghentikan saya, kalian harus tahu bahwa saya sudah siap menerima konsekuensinya." Mereka melangkah maju satu persatu dengan wajah yang semakin merah. "Mbah, kami akan mengusir Anda dari desa ini. Anda sudah merusak segalanya," teriak salah seorang warga. "Kebenaran agama kita tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang Anda katakan sudah melampaui batas." Namun Mbah Saridin hanya berdiri diam, matanya penuh dengan ketenangan yang kontras dengan amarah yang ada di hadapannya. Kebenaran tidak bisa dibungkam oleh amarah atau ketakutan. Jika kalian ingin tahu mengapa saya berkata seperti itu, maka dengarkan lebih dalam. Jangan hanya mengikuti suara yang menuntut kalian untuk diam, kata Mbah Saridin. Suaranya tetap rendah namun penuh kekuatan. Pak Karman mendekat dengan langkah cepat, hampir menyerbu. "Kami tidak peduli dengan alasan Anda, Mbah. Anda telah mencemarkan keimanan kami. Anda harus pergi dari desa ini, atau kami akan mengambil tindakan lebih tegas." Mbah Saridin menatap Pak Karman dengan mata yang tajam. "Jika saya harus pergi, saya akan pergi dengan kepala tegak. Tapi, apakah kalian benar-benar ingin menghindari kebenaran hanya karena takut? Agama kita mengajarkan kita untuk berpikir dan merenung. Saya hanya ingin membuka jalan untuk kalian bertanya lebih dalam." Tetapi serangan verbal semakin keras. Mereka mulai mengepungnya, membuat Mbah Saridin merasa seakan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Cukup, Mbah. Kami tidak bisa terus membiarkan Anda menyebarkan kebingungannya. Jika Anda tidak pergi, kami akan mengusir Anda," teriak seorang pria dengan suara penuh kebencian. Sebuah ketegangan yang luar biasa melanda rumah itu. Mbah Saridin berdiri diam, meskipun di dalam hatinya ada gemuruh yang tak bisa disembunyikan. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap tegar.
Saya akan pergi, tapi sebelum itu, saya hanya ingin kalian mengingat satu hal. Sejarah tidak akan pernah bisa diputar balik, dan kebenaran akan selalu menemui jalannya. Jika kalian tidak siap untuk mendengarkan, biarkan itu menjadi pilihan kalian. Saya tidak bisa memaksakan diri saya lebih jauh lagi, ujarnya dengan suara yang pelan, namun penuh makna. Pagi setelah kepergian Mbah Saridin, desa itu terasa berbeda. Suasana yang biasanya dipenuhi tawa dan percakapan ringan, kini berubah menjadi hening, hampir mencekam. Warga yang dulu saling sapa kini saling menghindar. Di warung kopi, yang dulunya ramai dengan cerita-cerita biasa, kini hanya ada bisikan-bisikan dan tatapan penuh keraguan. Semua orang terpengaruh oleh pernyataan Mbah Saridin. Beberapa orang merasa ragu, beberapa merasa marah, dan sebagian besar merasa takut. Di tengah ketegangan yang semakin terasa, Mbah Saridin pergi meninggalkan rumahnya, berjalan pelan dengan langkah yang mantap, seperti orang yang sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi setelah ini, namun ia tahu bahwa keputusan yang ia buat sudah tak bisa diubah lagi. Namun, desa ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pada siang hari, sekelompok warga yang menentang Mbah Saridin berkumpul di depan rumahnya. Mereka datang dengan wajah marah, membawa alat-alat untuk menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap agama mereka. Pak Karman, pemimpin kelompok ini, berdiri di depan rumah Mbah Saridin dengan tangan terkepal. Ini harus dihentikan, sebelum lebih banyak orang terpengaruh, ujarnya dengan suara yang berat. Warga desa mulai menatap rumah Mbah Saridin dengan kebencian di mata mereka. Mereka merasa bahwa tindakan Mbah Saridin bukan hanya merusak tradisi, tetapi juga merusak iman mereka. Kita tidak bisa diam lagi. Jika kita terus membiarkan dia berkeliling dengan pandangan itu, kita akan kehilangan segalanya, ujar salah seorang pria dengan emosi yang meluap-luap. Pak Karman mengangguk, lalu ia memimpin warga untuk mendatangi rumah Mbah Saridin. Niat mereka jelas, mereka akan mengusir Mbah Saridin dari desa. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara yang tenang namun penuh wibawa menghentikan langkah mereka. Kalian datang untuk mengusir saya, bukan? Suara itu datang dari belakang mereka. Warga yang semula bersemangat tiba-tiba terdiam. Mbah Saridin berdiri di depan mereka, matanya yang tajam menatap setiap wajah yang ada. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya keteguhan. Saya tahu kalian marah, katanya perlahan. Tapi apa yang saya katakan itu bukan untuk menghancurkan kalian. Saya hanya ingin membuka mata kalian untuk melihat lebih jauh. Pak Karman, dengan wajah yang memerah karena amarah, mendekat. Tidak ada tempat bagi orang seperti Anda di desa ini, Mbah. Apa yang Anda katakan itu bisa menghancurkan agama kami. Teriaknya, suaranya penuh kebencian. Mbah Saridin tetap berdiri tenang, seakan badai yang mengguncang di sekelilingnya tidak mempengaruhinya sedikitpun. Agama kita tidak akan hancur karena kebenaran. Kebenaran selalu ada, meski itu sulit diterima, jawabnya. Suaranya penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Namun, suasana semakin memanas. Beberapa warga yang menentang semakin mendekat, sementara yang lainnya mulai ragu. Ketegangan ini semakin mengguncang desa. Mbah Saridin tahu bahwa ini adalah titik balik yang menentukan, apakah ia akan terus memperjuangkan kebenaran yang ia yakini, atau ia akan mundur demi ketenangan desa ini. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang selama ini diam, maju dengan langkah perlahan. "Mbah," katanya, suaranya gemetar, "saya takut. Apa yang Anda katakan ini bisa mengubah segalanya. Kami tidak siap untuk kehilangan apa yang kami punya." Mbah Saridin memandang wanita itu dengan penuh pengertian. "Saya tidak ingin membuat kalian kehilangan apapun, tetapi kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jika kita tidak berani membuka mata kita akan terus hidup dalam ketakutan yang sama." Pak Karman, yang semakin tidak sabar, berteriak, "Cukup, kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Kita harus bertindak sekarang." Ia melangkah maju, tangan terkepal, siap untuk menghentikan Mbah Saridin sekali dan untuk selamanya. Tetapi, tiba-tiba, seorang pemuda yang sebelumnya mendukung Mbah Saridin berdiri di hadapan mereka. "Tidak, Pak Karman,
Ini bukan cara kita menyelesaikan masalah. Kita harus berdiskusi, bukan memaksakan kehendak, teriak pemuda itu, mencoba menghalangi langkah Pak Karman. Pak Karman berhenti sejenak, bingung dengan reaksi pemuda itu. Warga yang melihatnya mulai terpecah. Ada yang mendukung Pak Karman, tetapi ada juga yang mulai meragukan cara mereka. Di tengah ketegangan yang luar biasa, Mbah Saridin berdiri di sana, menatap mereka semua dengan tenang. Jika kalian ingin mengusir saya akan pergi. Tetapi ingatlah, kebenaran tidak akan pernah hilang. Kalian bisa mengusir saya dari desa ini, tapi kalian tidak akan bisa menghapus sejarah yang sudah tercatat. Mbah Saridin melangkah mundur, kemudian menghilang ke dalam rumahnya. Beberapa warga yang masih bingung saling berpandangan, merasakan beban berat yang menghantui mereka. Ada yang ingin memperjuangkan kebenaran, ada yang takut akan konsekuensi dari pandangan baru ini. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi adalah awal dari perubahan besar yang tak bisa dihindari. Desa itu benar-benar terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Bukan dengan pedang atau senjata, melainkan dengan kata-kata, keyakinan, dan tatapan yang penuh curiga. Setiap sudut jalan kini bagai panggung kecil, tempat orang-orang berbisik, memperdebatkan, bahkan mengutuk. Suara gamelan yang biasanya terdengar dari rumah-rumah kini redup, digantikan dengan kecemasan yang menggantung di udara. Anak-anak tak lagi bebas bermain di halaman, sementara para orang tua duduk di teras rumah, saling memandang dengan resah. Rasa kebersamaan yang dulu erat, seolah terpotong tajam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Saridin, yang selama ini dikenal sebagai sosok nyentrik, kini menjadi pusat badai. Kata-katanya yang dianggap menantang pakem membuat desa itu terbelah. Ia tahu, hari-hari penuh bisikan ini hanyalah prolog dari sesuatu yang lebih besar. Ia sadar, semakin lama, semakin banyak telinga dari luar desa yang mendengar kabar tentang dirinya. Hingga akhirnya, langkah besar itu tiba juga. Para tokoh agama dari kota memutuskan untuk turun tangan. Bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan perkara yang menyentuh martabat dan otoritas keagamaan di wilayah itu. Pagi itu, langit tampak muram. Awan kelabu menggantung, seolah ikut menyelubungi desa dengan kecemasan yang lebih pekat. Di halaman rumahnya yang sederhana, Mbah Saridin berdiri sendirian. Pandangannya tertuju ke langit yang seakan tak memberi jawaban, hanya mendung yang berat. Angin yang lewat pun tak mampu menenangkan hatinya, justru membawa firasat buruk yang kian menekan dadanya. Ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah hari ini, hidupnya tak akan pernah kembali sama. Dentuman mesin mobil memecah kesunyian. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam perlahan mendekat. Warga berhamburan keluar rumah, berdiri di pinggir jalan, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Mbah Saridin. Pintu terbuka, dan keluarlah sosok-sosok dengan wajah penuh wibawa. Pakaian mereka rapi, sorot mata mereka tajam, dan langkah mereka penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun, mereka datang dengan satu tujuan, menghentikan pengaruh Mbah Saridin. Ustadz Sofwan, tokoh agama paling disegani di kota, berjalan paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya menusuk. Dengan suara yang menggema ia berkata, "Mbah Saridin, kami datang bukan untuk sekadar berbincang. Kami datang untuk meminta penjelasan langsung. Perkataan Anda telah mengguncang keyakinan banyak orang, menciptakan kegelisahan yang tidak seharusnya ada. Tidak ada ruang bagi pandangan seperti itu berkembang di tengah umat." Kerumunan warga terdiam, menunggu jawaban. Mbah Saridin menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke arah Ustadz Sofwan. Wajahnya tenang, meski dalam hatinya ia tahu bahwa ia sedang menghadapi pertaruhan besar. "Saya tahu kalian datang untuk membungkam saya," ucapnya pelan, tapi tegas. "Tapi saya tidak bisa mundur. Apa yang saya katakan bukan sekadar keyakinan pribadi, melainkan hasil dari pencarian panjang. Saya menemukan sesuatu dalam sejarah, sesuatu yang selama ini ditutup rapat. Apakah salah jika saya ingin membuka tabir itu?" Langkah Ustadz Sofwan semakin mendekat, suaranya naik satu tingkat, penuh dengan otoritas. "Ini bukan sekadar soal tabir sejarah, Mbah. Ini soal akidah, soal umat, soal pegangan hidup. Perkataan Anda tentang babi halal itu sudah melampaui batas.
Anda bukan lagi sekadar berbeda pendapat, Anda sedang merusak fondasi agama. Mbah Saridin tidak bergeser sedikit pun. Matanya menatap balik, tajam namun tetap tenang. Kalian menyebutnya merusak, saya menyebutnya membuka mata. Agama tidak pernah melarang kita bertanya, bahkan mendorong kita untuk mencari kebenaran. Mengapa kalian begitu takut? Apa karena kalian khawatir, apa yang kalian yakini selama ini ternyata tidak sepenuhnya benar? Suaranya semakin dalam, setiap kata terasa menusuk hati yang mendengarnya. Kerumunan warga mulai gelisah, sebagian mengangguk, tergerak oleh keberanian Mbah Saridin. Sebagian lagi semakin marah, merasa keyakinannya dilecehkan. Desakan suara mulai terdengar, riuh rendah, bercampur antara dukungan dan caci maki. Udara terasa semakin sesak, ketegangan mencapai puncaknya, dan semua orang tahu hari ini adalah titik balik. Entah akan menjadi awal perubahan besar, atau justru awal dari kejatuhan Mbah Saridin. Setelah pertemuan yang penuh amarah di rumah Mbah Saridin, desa itu seperti terjebak dalam badai yang tak kunjung reda. Semua orang, tanpa terkecuali, merasa dampak dari pernyataan Mbah Saridin. Sebagian besar warga yang awalnya ragu kini merasa terpecah antara mengikuti keyakinan lama mereka atau membuka hati untuk pemikiran baru. Namun ada yang lebih berani, mereka yang mulai bertanya, mereka yang ingin tahu lebih banyak, yang tidak lagi puas hanya dengan mengikuti ajaran tanpa mempertanyakan. Pada malam itu, Mbah Saridin duduk sendiri di ruang tamu rumahnya, merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia mendengar bisikan di luar, suara-suara yang memecah keheningan desa yang biasanya damai. Suara gaduh dari perdebatan yang tak kunjung usai masih menghantui pikirannya. Namun, Mbah Saridin tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Ia sudah melangkah jauh, dan kini ia harus menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya. Apakah ia akan tetap di desa ini, ataukah akan pergi demi menjaga keyakinannya? Pagi harinya, suasana desa semakin tegang. Warga yang menentang Mbah Saridin semakin vokal, mendatangi rumah-rumah warga yang dianggap mendukung Mbah Saridin. Mereka menuntut agar tidak ada yang berpihak pada pemikiran yang bisa merusak agama mereka. Di warung kopi, beberapa lelaki tua berbicara dengan berbisik, saling memberi peringatan. "Jangan sampai kita terjerumus," kata salah seorang dari mereka dengan cemas. "Ini bukan hanya soal agama, ini soal masa depan kita semua." Di tengah keramaian itu, seorang pemuda datang menemui Mbah Saridin. Wajahnya tampak serius, dan matanya yang biasanya penuh semangat kini terlihat penuh keraguan. "Mbah, saya datang bukan hanya untuk mendengarkan, tapi untuk meminta petunjuk. Selama ini, saya mengikuti apa yang diajarkan kepada saya, tanpa pernah bertanya lebih dalam. Tapi setelah mendengar apa yang Mbah katakan, saya mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang perlu saya cari tahu," ujarnya pelan. Mbah Saridin menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. "Saya mengerti apa yang kamu rasakan, Nak. Terkadang, untuk menemukan kebenaran, kita harus berani menghadapi ketakutan kita sendiri. Apa yang saya katakan mungkin mengganggu, tapi itu bukan untuk menghancurkan keyakinanmu. Itu untuk membuka mata kita terhadap kebenaran yang lebih besar." Pemuda itu terdiam sejenak, menatap Mbah Saridin dengan rasa bingung. "Tapi Mbah, jika ini benar, bagaimana dengan desa kita? Bagaimana dengan orang tua saya yang selama ini tidak pernah mempertanyakan ajaran agama? Saya tidak ingin melihat mereka terluka. Saya tidak ingin melihat desa ini hancur karena perbedaan pandangan." Mbah Saridin menghela napas panjang, merasakan beban yang semakin berat. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini, tapi kadang-kadang, untuk menemukan kebenaran, kita harus berani melewati kesulitan. Jika desa ini harus berubah, maka itu adalah bagian dari takdir. Saya hanya berharap, meskipun kalian tidak setuju dengan saya, kalian bisa memahami bahwa saya tidak bermaksud merusak segalanya. Saya hanya ingin membuka pikiran kita untuk sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di luar rumah, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Seorang pria tua yang dikenal sebagai salah satu tokoh agama desa mendekat ke rumah Mbah Saridin. Wajahnya tampak tegas. "Mbah, saya datang bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memberitahu Anda bahwa Anda sudah melangkah terlalu jauh.
Kami akan mengusir Anda dari desa ini jika Anda terus menyebarkan ajaran yang membingungkan ini. Kami tidak bisa membiarkan ini merusak iman kami, katanya, dengan suara yang berat dan penuh ancaman. Mbah Saridin berdiri perlahan, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Saya tahu kalian datang dengan niat yang baik, tapi jika saya harus pergi, saya akan pergi dengan kepala tegak. Saya tidak menyesal dengan apa yang saya katakan, karena saya percaya bahwa kebenaran harus tetap disampaikan, meskipun itu menakutkan. Jika kalian merasa bahwa apa yang saya katakan merusak desa ini, maka saya akan menerima keputusan kalian. Namun, saat Mbah Saridin hendak melangkah keluar, pemuda yang sebelumnya datang menemuinya berdiri di depan pintu, menghalangi jalan keluar. "Mbah, saya tidak ingin melihat Anda pergi, tapi saya juga tidak tahu apa yang harus saya pilih, antara mengikuti yang benar atau mengikuti tradisi yang sudah ada," katanya dengan mata penuh kebingungan. Mbah Saridin menatapnya dengan penuh pengertian. "Kadang, kita harus membuat keputusan yang sulit. Tetapi ingatlah, perubahan datang dalam berbagai bentuk. Jika kamu memilih untuk tetap berdiri di sisi yang benar, itu adalah pilihan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga kebebasan." Suasana semakin tegang. Pemuda itu tampak bingung, tetapi ada sesuatu dalam diri Mbah Saridin yang membuatnya merasa yakin. Mbah Saridin dengan tenang melangkah keluar dari rumahnya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan desa ini. Warga yang hadir di luar menatapnya dengan perasaan campur aduk. Beberapa merasa marah, sementara yang lainnya merasa terkejut dan mulai berpikir lebih dalam. Mbah Saridin tahu bahwa perjalanannya di desa ini akan segera berakhir, tetapi kebenaran yang ia bawa akan tetap hidup. Pagi itu, desa yang biasanya damai terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit yang mendung dan angin yang berhembus pelan menambah kesan suram. Warga desa yang terpecah kini semakin jelas berpihak. Sebagian tetap membela keyakinan mereka, sementara sebagian lagi mulai ragu dan membuka diri untuk pemikiran baru. Namun satu hal yang pasti, desa ini tidak akan pernah sama lagi setelah pernyataan Mbah Saridin. Setelah pertemuan yang memanas beberapa hari lalu, Mbah Saridin memutuskan untuk pergi ke pusat desa, tempat yang selalu ramai dengan aktivitas warga. Ia tahu bahwa ini adalah saat terakhir untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan terakhir yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari itu ada sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh hampir seluruh warga desa. Dan Mbah Saridin tahu bahwa ini adalah titik yang menentukan. Di tengah lapangan yang luas, warga desa sudah berkumpul. Beberapa wajah tampak tegang, sementara yang lain terlihat gelisah. Mereka tahu bahwa pertemuan ini akan berakhir dengan keputusan besar. "Hari ini, kita akan menentukan arah masa depan kita," kata Ustadz Sofwan, yang sudah menjadi tokoh sentral dalam menanggapi klaim Mbah Saridin, berdiri di depan kerumunan. Suaranya menggema, penuh otoritas. Mbah Saridin dengan tenang berdiri di depan kerumunan, matanya memandang wajah-wajah yang kini penuh dengan ketegangan. "Saya tahu kalian sudah datang untuk memutuskan sesuatu yang besar. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan telah mengubah banyak hal, dan itu adalah konsekuensi yang saya terima," katanya dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Pak Karman berdiri di samping Ustadz Sofwan, wajahnya merah karena amarah. "Kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut, Mbah. Apa yang Anda katakan telah menghancurkan kepercayaan kami. Kami harus membuat keputusan sekarang juga," teriak Pak Karman. Suaranya penuh kebencian dan ketakutan. Mbah Saridin menatapnya dengan tegas. "Jika apa yang saya katakan merusak kepercayaan kalian, saya mohon maaf. Tetapi saya tidak bisa mundur. Saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini, apa yang saya temukan setelah menggali sejarah. Tidak ada yang saya bicarakan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Ini adalah tentang membuka mata kita dan melihat dunia dengan cara yang lebih luas," jawab Mbah Saridin. Suaranya tetap rendah namun penuh wibawa. Suasana semakin panas dan kerumunan warga mulai terpecah. Beberapa orang masih setia pada keyakinan lama mereka, sementara yang lain mulai merasa ragu, mulai membuka diri pada pemikiran Mbah Saridin. Mereka yang ragu mulai saling berbisik, bertanya-tanya apakah mungkin ada kebenaran dalam apa yang dikatakan Mbah Saridin. Sementara itu, yang menentang semakin keras.
merasa bahwa apa yang mereka percayai harus dipertahankan dengan segala cara. "Cukup!" teriak seorang lelaki tua yang dikenal sangat konservatif. "Kami tidak bisa membiarkan orang seperti Anda merusak dasar ajaran agama kami. Kami akan melawan ini dengan segala cara. Jika Anda tidak mundur, kami akan mengambil tindakan lebih tegas." Suaranya bergetar, penuh dengan ancaman. Mbah Saridin berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. "Saya tidak bisa mundur. Apa yang saya katakan adalah kebenaran yang saya yakini. Tetapi jika kalian merasa ini salah, saya akan menerima keputusan kalian. Saya tidak akan memaksakan pandangan saya kepada siapapun. Namun, saya juga berharap kalian tidak mengabaikan kebenaran, hanya karena itu mengganggu kenyamanan kalian," jawab Mbah Saridin dengan penuh keteguhan. Di tengah kekalutan itu, pemuda yang sebelumnya mendukung Mbah Saridin berdiri dan berkata dengan suara yang lebih keras, "Jika kita terus menutup mata, bagaimana kita bisa tahu apakah kita sedang berjalan di jalan yang benar?" Mbah Saridin membuka pikiran kita untuk melihat lebih jauh, dan saya rasa kita harus berani bertanya lebih dalam. Beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai mengangguk, perlahan-lahan mereka mulai merasa bahwa mungkin ada kebenaran dalam kata-kata Mbah Saridin. Namun mereka yang masih menentangnya semakin keras dan penuh ancaman. Suasana semakin tidak terkendali, dan Mbah Saridin tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. "Apakah kalian akan memilih untuk terus hidup dalam kebisuan dan ketakutan?" Mbah Saridin bertanya dengan suara yang penuh arti. "Atau apakah kalian siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar meskipun itu mengancam kenyamanan kalian?" Saat itu, Ustadz Sofwan berdiri di depan kerumunan, matanya penuh ketegasan. "Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika Anda tidak mundur, Mbah, kami akan melaporkan Anda kepada pihak berwenang. Ini sudah melampaui batas. Kami akan memastikan bahwa ajaran agama kita tetap murni dan tidak tercemar oleh pandangan yang sesat." Mbah Saridin menatapnya dalam-dalam, lalu dengan suara yang tenang, namun penuh kekuatan, ia berkata, "Jika kalian merasa itu yang terbaik, saya tidak bisa menahan kalian, tetapi saya percaya kebenaran akan tetap keluar. Terlepas dari apa yang kalian putuskan hari ini, saya tidak akan mundur. Saya akan terus berjuang untuk membuka mata mereka yang tertidur." Dengan itu, Mbah Saridin mengangkat kepalanya, melangkah keluar dari kerumunan, dan menuju ke arah desa yang kini terasa lebih sunyi. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah perjalanan panjang yang penuh risiko. Namun, di dalam hatinya, ia yakin bahwa kebenaran yang ia sampaikan akan tetap hidup, meskipun harus dibayar dengan harga yang mahal. Setelah pertemuan itu, desa terasa berbeda. Mbah Saridin tahu ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Setiap langkahnya kini terasa berat, dan meskipun tetap tegar, ada perasaan kosong yang mengganjal di dalam hati. Desa yang dulu penuh kehangatan kini terasa asing. Warga yang dulu bersahabat mulai menghindarinya, dan suasana yang tenang kini digantikan ketegangan. Pagi itu pintu rumah Mbah Saridin diketuk. Seorang lelaki muda yang dikenal sebagai salah satu pendukungnya berdiri di depan pintu dengan wajah cemas. "Mbah, saya datang untuk meminta maaf," kata pemuda itu. "Saya mendukung Mbah, tapi saya takut ini akan semakin merusak desa. Beberapa orang sudah melaporkan Mbah ke pihak berwenang. Apa yang Mbah katakan sudah melampaui batas." Mbah Saridin menghela napas. "Saya tahu ini sulit, Nah," katanya dengan tenang. "Tapi saya hanya berbicara tentang apa yang saya yakini. Jika saya salah, saya siap menerima konsekuensinya." Pemuda itu tertekan. "Tapi Mbah, apa yang harus saya katakan kepada mereka? Kami merasa seperti kehilangan arah. Apa yang Mbah katakan mengganggu keyakinan kami." Mbah Saridin menatapnya penuh pengertian. "Saya mengerti ketakutan kalian. Terkadang, untuk menemukan kebenaran, kita harus berani menggali lebih dalam, meskipun itu menyakitkan." Pemuda itu ragu. "Tapi Mbah, apakah kita siap kehilangan segalanya hanya untuk pemikiran yang berbeda? Kami bisa kehilangan kedamaian yang ada di desa ini." Mbah Saridin mengangguk pelan. "Kehilangan adalah bagian dari perjalanan. Jika desa ini harus berubah, itu adalah bagian dari takdir. Saya hanya berharap meskipun kalian tidak setuju dengan saya, kalian bisa memahami bahwa saya tidak bermaksud merusak segalanya.
Saya hanya ingin membuka pikiran kita untuk sesuatu yang lebih besar. Pemuda itu mengangguk pelan. Mbah, saya akan berpikir lebih dalam. Terima kasih Mbah karena telah membuka mata saya. Dengan itu Mbah Saridin melangkah keluar, menuju akhir perjalanan panjang yang penuh dengan pertanyaan dan ketegangan. Desa ini, yang dulu penuh kedamaian, kini harus berhadapan dengan perubahan yang tak bisa dihindari. Mbah Saridin tahu bahwa meskipun desa terpecah, ia tidak menyesal. Ia yakin bahwa setiap perubahan memerlukan waktu, dan kadang kita harus melewati jalan penuh perdebatan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Saat ia hampir keluar dari desa, Mbah Saridin berhenti dan menoleh untuk terakhir kalinya. Ingatlah, kita semua berhak mencari kebenaran, meskipun itu datang dengan harga yang mahal. Jangan takut berpikir lebih dalam dan bertanya, ujarnya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Warga desa yang ada di sana hanya bisa menatapnya dengan diam, merenung. Beberapa mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang perlu mereka pelajari. Mbah Saridin, meskipun telah meninggalkan desa, meninggalkan warisan yang lebih besar daripada yang ia kira. Akhirnya, Mbah Saridin melangkah pergi, meninggalkan desa yang telah menjadi rumahnya. Ketika ia menghilang di balik horizon, desa itu kembali sunyi. Namun, perubahan yang ia bawa akan terus ada, meskipun tak semua orang siap untuk menghadapinya. Mbah Saridin tahu bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah desa ini dalam sekejap, ia telah membuka mata mereka untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mungkin suatu saat, mereka akan mengerti. Mungkin suatu saat, desa ini akan kembali damai, tetapi dengan pemahaman yang lebih luas tentang kebenaran.